Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Al-Hakim dari kelas D3 Sistem Informasi Akuntansi 402. Dengan NIM 6703202016. Baik, di sini saya akan mengerjakan praktikum modul 1 pada materi navigation mata kuliah PSDT. Di sini saya sudah berada pada modulnya. Langsung saja kita menuju ke pengamatan task pertama, yaitu membuat logon entry. Kita masuk ke aplikasi SAP Logonya. Kemudian kita membuat koneksi baru. Kita pilih user specific system, kemudian klik next. Deskripsinya kita isi dengan nama kelas. Sistem ID-nya EG1, terus instance number-nya 06. Di sini SAP router string kita kosongkan, kemudian langsung ke application server. Kita isi dengan SAP 1.eduget.or.id. Kemudian next. Di network setting kita pilih high speed connection. Kemudian next, lalu klik finish. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat koneksi baru. Sekarang kita akan mengisi pada modulnya. Yang pertama description, kita tadi mengisi nama kelas kita D3 4402. Kemudian application servernya sampai 01.eduget.or.id. Kemudian instance number-nya 06. Sistem number-nya tadi kita mengisi dengan EG1. Lalu pada task pertama nomor 2, di sini ada perintah log on ke sistem SAP. Caranya kita klik 2 kali pada koneksi yang sudah kita buat tadi. Kemudian akan muncul kolom username, password, dan client. Di sini kliennya kita ubah menjadi 925. Kemudian username-nya kita isi. Lalu yang terakhir kita masukkan password. Kita lihat lagi. Kita isi tadi kliennya kita isi dengan 925. Kemudian username-nya kita lihat di sini. Oke. Ini username saya. Pastikan di sini. Passwordnya kemudian kita masukkan password yang baru.
Nah, kita lanjut ke task kedua nomor 1. Itu perintahnya menampilkan pesan kesalahan pada jendela pop-up. Di sini kita bisa melihat pada modul S101. Kita lihat halaman 2-6 sampai dengan halaman 2-10. Kita cari halaman 2-6. Task kedua. Nah, di sini caranya itu dengan memilih option, kemudian the option tag, lalu akan muncul dialog box add success message, kemudian dialog box add warning message, terus yang terakhir ada dialog box add error message. Kita kembali lagi ke SAP-nya. Kita pilih option. Nah, ini saya sudah berada pada menu notification. Sebelumnya sudah saya centang semua. Terus kita klik OK. Terus perintah kedua pada task 2 yaitu format tampilan tanggal dan nilai uang. Kita lihat petunjuknya itu menampilkan technical name di SAP menu, kemudian pilih extras, setting, terus pilih display technical name. Kita pilih extras, setting, kita pilih display technical name. Kita centang, kemudian centang untuk save. Kita lihat petunjuk di modul selanjutnya. Di sini petunjuknya itu kita harus memilih pada menu sistem, kemudian user profile, terus own data. Kita pilih sistem, user profile, own data. Nah, di sini ada 3 menu. Yang pertama ada address, kedua default, yang ketiga parameter ID. Nah, untuk mengetahui decimal notation dan date format, yaitu di menu default. Kemudian kita sesuaikan dengan yang ada di modul. Nah, di modul decimal notation-nya yaitu 1.234.567,89. Kita lihat sudah sesuai atau belum. 1.234.567,89. Nah, di sini di decimal notation ini sudah sesuai. Kemudian format di sini di SAP logonya, yang pertama itu day, yang kedua month, yang ketiga years. Ini formatnya sesuai dengan negara kita. Kita lihat apakah sudah sesuai sama yang di modulnya. Day, month, years. Nah, ini sudah sesuai. Kita coret, kita pilih sesuai. Kemudian di bawahnya ada exercise 2 itu navigation pada sistem SAP. Pengamatan
Task pertama nomor 1 yaitu menentukan posisi transaksi pada order in sales and distribution. Di sini ada 4 kolom. Kita lihat pada modul SAP01. Kita disuruh membaca modul SAP01 pada halaman 2/20 sampai dengan halaman 2/24. Kita cari halaman 2/20. Nah, ini 2/20 sampai 2/24. Ini solusi yang pertama. Kita bisa memilih di SAP menu, kita memilih menu logistik, kemudian sell and distribution, kemudian sell, terus pilih order. Kita balik lagi ke SAP login. Kita pilih logistik, kemudian sell and distribution, sell, lalu klik order. Nah, di sini terdapat 4 kolom sudah sesuai sama yang modul. Tinggal kita isi. Yang pertama ada create, terus yang kedua ada change, yang ketiga display. Ini display. Terus yang keempat atau yang terakhir, kita bisa lihat di sini create using part load order. And create using part load. Oh, maaf, salah. Create using part load orders. Order. Kemudian perintah yang kedua yaitu menentukan posisi transaksi pada posting in general ledger. Di sini terdapat 12 kolom yang harus kita isi. Kita lihat petunjuknya. From the SAP access menu, push the triangle to the left up. Kita pilih accounting, financial accounting, general ledger, and posting. Kita pilih accounting, financial accounting, general ledger. Kemudian kita pilih dokumen entry karena di sini menu posting sudah tidak ada, jadi kita pilih dokumen entry. Nah, ini yang harus kita isi pada modul praktikum tadi. Yang pertama ada enter di sales account dokumen.
dokumen. Terus yang kedua ada enter GL account document for ledger group. Dokumen for ledger group. Yang ketiga itu general posting. Enter general posting for ledger group. Posting for terus ada edit or part G sales L document. Edit or part G sales L document. File G sales L on document for ledger group. Kemudian ada general dokumen parking. General dokumen clearing. With clearing. Kemudian ada incoming payment. Terus ada outgoing payment. Terus ada cash journal posting. Kemudian yang terakhir ada valued foreign currency. Currency.
Nah, di sini kita sudah selesai menginput tas 2 pada nomor 2. Yang selanjutnya yaitu tadi pada bagian tas 1 nomor 1 dengan nomor 2 yang sekarang yaitu tas 2 nomor 1. Navigasi menggunakan transaction code. Kita lihat petunjuknya. Entry SU3, kemudian SM04. Terus ada sales N SM04, yang terakhir ada sales N ND. Pertama kita coba yang SU3 terlebih dahulu. Oh, ternyata ini koneksinya sudah logout dengan sendiri. Kita login ulang. Klik SU3, enter. Nah, ini hasilnya pada bagian SU3. Kemudian kita cari lagi STM04. Ini hasil untuk SM04. Kita ulang. Nah, ini hasil dari SM04. Kemudian sales MSN04. Sales MSN04. Nah, ini hasilnya. Sebenarnya ini tidak terlalu menunjukkan perubahan dengan SM04 yang tadi. Terus kita coba lagi yang terakhir, yaitu ada sales ND. Sales ND. Nah, di sini muncul pop-up unsafe data will be lost. Do you want to log off? Nah, jika kita mengklik no, maka kita menyimpan apa yang sudah kita lakukan tadi. Tapi jika kita mengklik yes, maka perubahan yang kita lakukan tadi tidak akan tersimpan. Jadi kita klik no. Kemudian yang kedua ada navigasi menggunakan role based menu user. Kita lihat perintahnya. Nah, di sini ada perintah untuk memilih menu tools, kemudian administration, monitor, system monitoring, dan user overview. Kita coba. Tools, administration. Kita pilih tools, terus administration, monitor, system monitoring. Ya. Kemudian di sini ada user overview. Kita pilih user overview.
Kita lihat modulnya. Kita double klik pada user overview. Nah, ini adalah hasil dari kita mengikut user overview tadi. Kita isi di sini dengan transaksi ini ini ada 5 kolom yang satu sampai dengan 4 itu berbentuk menu, terus yang ketiga itu merupakan claim transaction. Kita tulis di sini user view. Kemudian di sini kita bisa isi dengan tools. Terus di sini tadi administration, monitor, sistem monitoring. Administration. Terus monitor. Yang terakhir sistem. Sini perintah selanjutnya itu kita suruh mencari username yang kita gunakan. Pertama ada kolom bayang, terus user, terminal, transaction, time, sys, type, dan megabyte. Kita kembali lagi ke SAP, lalu double klik pada user profile, maka akan muncul apa yang diminta tadi, yaitu kolom client, username, time, session of number of session, terus session type, dan di sini juga ada memori atau megabyte. Saya akan mencari username saya terlebih dahulu. Di sini username saya itu 21SAT01B14, 21SAT012, 21SAT6. Nah, ini yang username yang saya gunakan, 21SAT01B. Dalam kalian 925 kita isi pada modulnya, hanya 925 username 2 ini time-nya kita isi sesuai yang ada di SAP-nya. Yang sesinya 1, tipenya kita sesuaikan juga, tipenya GUID, GUID
Terus megabyte atau memorinya kita sesuaikan juga. Ini logo location kita sesuaikan sama kolom terminal. Terus transaksinya juga kita isi dengan application itu SM04. Kemudian perintah selanjutnya yaitu nomor 3, navigasi menggunakan menu bar. Di sini ada 2 menu. Terus ada perintah juga cari transaction code, tuliskan informasi berikut. Kita lihat dulu perintahnya. Nomor 3. Form dan menu bar, go system, terus status. Kita cari di menu bar sistem status. Transaksinya kita tadi sistem, kemudian status, area 6 di sini kita isi dengan ini. Dan yang kedua juga kita isi dengan EG1. Terus transaction code-nya kita di sini. Nah, ini transaction code yang kita punya itu SM04. SM04. Kemudian perintah yang keempat yaitu navigasi menggunakan transaction code. Kita lihat petunjuknya pada nomor 4. Enter SM04 in the command field. Kita coba. SM04. Dan kita lihat lagi petunjuknya. Press enter the user of device display. Kemudian exit the screen to the SAPJ access menu. Kita lihat modulnya. User override tadi kita mempunyai transaction code dengan SM04. Terus di bawahnya itu ada exercise nomor 3, membuat favorit menggunakan menu. Pengamatan pertama yaitu di sini ada 3 cara. Yang pertama membuat favorit untuk link ke transaksi postingan incoming payment in account receivable. Kemudian yang kedua yaitu membuat favorit untuk link ke transaksi display customer in sales and distribution menggunakan icon add to favorite. Terus yang ketiga ada membuat favorit untuk link ke transaksi maintain master data in human resource menggunakan klik kanan. Kita coba cara yang pertama yaitu menggunakan menu bar.
Kita lihat petunjuknya di sini. Nah, yang pertama di sini menunjukkan kita harus memilih menu accounting, financial accounting, kemudian accounting receivable, terus dokumen entry. Accounting, financial accounting, financial accounting, account receivable, kemudian dokumen entry. Terus kita bisa klik kanan pada salah satu yang tertera di sini. Kita contohkan ini, terus add to favorite. Nah, lalu kita klik OK. Di sini sudah di menu favorit saya sudah ada menu tambahan yang barusan saya jadikan favorit. Kemudian kita coba cara yang kedua, yaitu menggunakan icon add to favorite. Kita lihat petunjuknya. Kita pilih menu logistik, sales and distribution, master data, logistik, sales and distribution, master data, distribution, master data, business partner, customer display, business partner, customer, kemudian kita pilih display. Nah, sebenarnya di sini kita bisa langsung mengklik salah satunya, terus kita juga bisa langsung mengklik add to favorite pada menu yang berlogo bintang ini. Kita coba, terus klik OK. Nah, ini sudah berhasil kita tambahkan menu tadi pada favorit. Kemudian cara yang terakhir yaitu kita lihat menggunakan klik kanan. Ini petunjuknya, yaitu kita harus menuju ke menu Human Resource, Personal Management, Administration, terus HR Master Data. Kita cari menu Human Resource, terus Human Resource, Personal Management, terus Administration, HR Master Data. Administration, HR Master Data. Form di menu bar, kelas favorit, add. Kita coba. Pilih menu bar. Kita pilih salah satunya terlebih dahulu. Maintain. Terus add to favorite. Terus klik OK. Nah, ini sudah ada 3 cara yang sudah kita terapkan tadi. Kemudian selanjutnya yaitu
Di sini ada kolom gambarkan menu favorit hasil percobaan Anda. Nah, di 1.4.4 ini ada exercise 2.4 yaitu menggunakan filter di fitur help. Yang pertama, pengamatan 1 yaitu fitur bantuan menggunakan F1. Kita kembali lagi. Kita lihat caranya. Nah, di sini caranya kita harus memilih menu logistik, kemudian material manajemen, logistik, material, logistik, material manajemen, kemudian purchasing, master data, purchasing, master data, vendor, central display, vendor, kemudian central, lalu pilih display. Nah, ini caranya kita harus menekan F1 pada kolom bagian push organization. Kita klik F1, yang otomatis akan muncul kita baca lagi. Kita isi dulu F1. Nah, ini ada kolom apakah pengusaha dari F1. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini kita klik tulisan yang berwarna biru. Kemudian yang kedua yaitu fitur bantuan menggunakan F4. Sama kita tadi ada di menu display, kemudian kita isi pada kolom push organization, kita klik F4, otomatis akan muncul. Nah, ini ada kolom vendor dan kolom push organization. Kita isi di sini dengan F4. Nah, di sini juga ada fitur bantuan menggunakan sistem ini. Kita coba lihat petunjuknya. Oh, coba kita ulang dulu yang
bagian F1 tadi. F1. Kita pilih technical information. Nah, ini parameter ID-nya echo sudah sesuai sama yang di sini. Kemudian kita coba yang F4 tadi, kita ulangi. Nah, vendornya nah, ini hasil dari kita mengklik start search. Terus yang ketiga yaitu dari from the menu bar, kemudian ecosystem user profile on data. Ini kita lihat lagi tadi parameter ID. Parameter ID-nya echo. Dan parameter value kita lihat kita menuju ini sistem, kemudian status. Oh, kalau salah, kita pilih sistem, kemudian user profile on data. Di sini kita coba echo. Lihat petunjuknya. Enter 1000 in the values field. 1000. Ininya kita isi dengan 1000 value-nya. Terus yang terakhir ada yang keempat yaitu menampilkan nilai default. Kita lihat petunjuknya. Kita disuruh mengklik transaction XK03. Transaction
Kita klik SK-nya, kemudian ini yaitu vault-nya, purchase organisasinya 1000 kita isi. Terus yang kelima, fitur bantuan menggunakan help pada menu bar tidak dapat dilakukan karena diperlukan tambahan aplikasi. Untuk diinstal dan aplikasi ini tidak bisa disediakan oleh vendor penyedia sertifikasi. Di sini ada petunjuknya, yaitu informasi yang ada perlu berkaitan dengan SAP dapat dibantu dengan search engine dengan menambahkan SAP pada akhir kata pencarian. Contohnya, kita buka google.com, kemudian ketikkan parameter ID in SAP. Nah, mungkin cukup sekian praktikum yang dapat saya kerjakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.